Halo semuanya, saya Stephen Wijaya dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kesinambungan hasil budaya manusia purba dan manusia modern. Yang pertama ada tradisi gerabah. Tradisi gerabah sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat Praksara pada zaman Mesolitikum akhir. Saat itu, gerabah terutama berfungsi sebagai wadah menyimpan makanan. Di Indonesia masih banyak kita dapati pembuatan gerabah dengan teknik pembuatan pada masa ketika masyarakat mulai mengenal cara cara bercocok tanam. Sejak masa praksara, peran perempuan memang menonjol dalam pembuatan gerabah, terutama pada masa perundagian. Seni pembuatan gerabah sampai saat ini masih terus berkembang di beberapa daerah di negara Indonesia. Hampir setiap pulau terdapat pembuatan gerabah seperti di Pleret, Purwakarta, Sitiwangun, Cirebon, Kasongan, Yogyakarta, Banjarnegara, Bandung, Kapal, Bali. Selanjutnya ke tradisi megalitik dan sistem kepercayaan. Tradisi megalitik adalah suatu adat kebiasaan yang menghasilkan benda-benda atau bangunan dari batu yang berhubungan dengan upacara atau penguburan pendukung tradisi megalitik. Percaya bahwa roh nenek moyang yang telah meninggal masih hidup terus di dunia arwah. Mereka juga percaya bahwa kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh arwah nenek moyang. Kedua tradisi ini sama-sama berkaitan dengan arwah atau roh ya orang yang sudah meninggal. Pada saat ini, sistem kepercayaan sistem kepercayaan masyarakat Indonesia berbentuk animisme dan dinamisme. Animisme adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada benda-benda tertentu yang memiliki roh atau jiwa. Dan dinamisme adalah kepercayaan nenek moyang bangsa Indonesia yang menjelaskan bahwa setiap benda memiliki roh yang wajib dihormati. Contoh tradisi megalitik yang masih bertahan di Indonesia. Yang pertama ada suku Bena. Suku Bena adalah sebuah perkampungan adat di Flores yang bertahan hingga saat kini. Perkampungan adat yang dihuni oleh sekitar 60 kepala keluarga ini terletak di sebuah dataran tinggi. Banyak bangunan megalitik berada di puncak bukit. Diyakini bahwa di tempat-tempat yang tinggi tersebut terdiam arwah nenek moyang. Setiap tahun, kampung ini melakukan ritual khusus pemujaan arwah leluhur dan untuk mengenang kejayaan mereka. Yang kedua ada situs tertua di Sumba. Tradisi megalitik tertua ada di Sumba, yaitu di Waingapu, Sumba Timur, NTT. Di sana terdapat situs megalitik tertua di Sumba. Sebagian masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme Marapu dengan sejumlah ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Terdapat sejumlah kuburan tua yang berbentuk sarkofagus dan masih terpelihara dengan baik sampai sekarang. Yang selanjutnya ada tradisi penguburan. Tradisi penguburan yang pertama ditemukan adalah ketika manusia masa praksara menguburkan orang-orang yang telah meninggal di dalam gua. Pilihan tempat yang gelap seperti gua menyimbolkan ketakutan mereka terhadap adanya kekuatan yang bersifat supranatural. Tradisi penguburan terhadap jasad dari orang-orang yang sudah meninggal juga merupakan salah satu tradisi praksara yang masih bertahan sampai hari ini. Banyak ditemukan makam-makam kuno seperti di Sabu, Ngada, Timur, Batak, Nias, Sumba, Toraja, dan lain-lain. Dan sampai sekarang masih dipraktikkan. Selain itu, mereka juga memiliki konsep tentang kematian, yaitu masa transisi yang harus dilalui oleh masyarakat menuju dalam arwah. Setiap peristiwa kematian dilakukan upacara tertentu. Upacara itu dimaksudkan untuk memuluskan perjalanan orang yang sudah meninggal itu ke alam arwah. Dan yang terakhir ada tradisi bercocok tanam. Tradisi bercocok tanam dapat kita sebut sebagai salah satu tradisi tertua dalam sistem mata pencaharian manusia karena telah dilakukan sejak masa praksara. Salah satu contohnya ada tradisi sistem ladang berpindah pada masyarakat Dayak. Pada masyarakat Dayak Meratus di Desa Harati, Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Sistem pertanian dengan konsep ladang berpindah ini masih tetap dilakukan, meski kerap ditunting sebagai penyebab kebakaran hutan. Orang-orang Dayak Maratus ini pada dasarnya hidup berintegrasi dengan alam. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan telah menjadi bagian dari falsafah hidup mereka. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.